Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini podcast Pekanan Pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim Karajaang akan membicarakan hal penting terkait dengan masalah mawaris. Ilmu mawaris juga kadang-kala disebut dengan ilmu faraid. Ilmu ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ilmu faraid itu adalah nisful ilmi. Apa artinya nisful ilmi? Seperdua dari ilmu. Ya, seperdua dari ilmu. Jadi seperdua dari ilmu dalam agama kita itu adalah terkait dengan masalah mawaris. Faraid. Kenapa ilmu faraid dikatakan seperdua dari ilmu? Ustaz. Antum yang bisa jawab itu. Ya, jadi ilmu faraid itu disebutkan nisful ilmi karena ilmu faraid itu adalah ilmu yang sangat penting terkait dengan masalah harta. Ya, terkait dengan masalah harta dan kemudian terkait dengan masalah kematian. Ya, jadi kata Nabi SAW, fa'allamul faraid fa innaha min nisfil ilmi. Pelajarilah ilmu faraid karena sesungguhnya dia adalah separuh dari ilmu. Bukan cuma itu, bahkan dalam lanjutan hadis mengatakan wahiyatun sah. Saya lupa teksnya, wa huwa yansa atau wahiyatun sah. Ilmu ini nanti akan dilupakan. Wa awwalu syai'in yunza, dan dia adalah ilmu yang pertama kali diangkat min ummati, dari umatku. Di dalam Al-Quran Pak Kiai, kita melihat ilmu faraid itu adalah sebuah kewajiban, ketentuan, ya, yang wajib untuk dilakukan oleh umat Islam yang ditinggalkan. Coba dibacakan di dalam Al-Quran itu apa ayat yang terkait dengan, kalau tidak salah terkait dengan mawaris ini, ilmu faraid itu terdapat dalam surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa. Allah berfirman itu terkait dengan wasiat juga, Ustaz. Wasiat. Ya, dari itu dimulai dari firman Allah tentang wasiat, nanti nyambung ke warisan semua. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Wasiat, kalau kita lihat tafsir daripada wasiat di situ, artinya bukan wasiat sebetulnya, tapi sebahagian ulama kita mengatakan bahwa yusikumullahu itu pengertiannya adalah sebuah kewajiban. Ya, ini adalah sebuah wasiat, pesan dari Allah yang wajib untuk dilaksanakan. Ya, yusikumullahu fi auladikum, dilaksanakan untuk anak-anak kalian. Para ulama mengartikan wasiat, yusi artinya mensyariatkan. Yusi mensyariatkan atau mewajibkan. Artinya barangkali kalau kita lihat ini ayat bahwa membagi harta warisan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah itu adalah sebuah kewajiban atau sunnah.
kalau dikatakan yusikumullah? Syariat itu Ustaz ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi Kalau wasiat, kalau yang terkait dengan mewaris ini bagaimana? tentang mawaris itu adalah kewajiban. Ya, terkait dengan mewaris itu adalah Kewajiban. sebuah kewajiban. Namun sebelum sampai di sana, Ustadz, saya ingin menambahkan bahwa ternyata kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan kita yang ada pada hari ini itu sudah sangat jauh ya dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, kalau kita lihat salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, al ilmu salas, kata Nabi ya. Ilmu itu ada tiga. Apa yang perlu dipelajari? Al ilmu salas. Yang pertama adalah terkait dengan hukum. Ya, al ayat al muhkamah. Ayat terkait dengan Hukum. Yang kedua adalah sunnatun qaimah. Terkait dengan sunnah. Dan yang ketiga ternyata itu adalah terkait dengan ilmu mawaris. Jadi kalau kita lihat Al-Quran ini, yang wajib diajarkan bagi para anak-anak kita itu adalah terkait dengan Quran dulu. Ya, yang kedua terkait dengan sunnah. Hadis berarti. Hadis. Yang ketiga terkait dengan mawaris. Nah ini kalau kita lihat pendidikan kita pada hari ini, ketiga-tiganya ini dilakukan di sini, dipelajari di sini. Kalau di pesantren iya, tapi di luar ketiga-tiganya ini ditinggalkan. Satu persatu hilang. Sesuai dengan sabda Nabi ya saja. Ya. Al-Quran kita hanya sebatas mengajarkan membaca, setelah itu selesai ya. Kalau dulu anak-anak kita menghafal hadis arba'in di sekolah-sekolah, sekarang tidak ada lagi hafalan hadis di sekolah itu. Nah, ilmu faraid juga tidak diajarkan di sekolah-sekolah pada hari ini. Nah, padahal kata Nabi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yang paham masalah faraid juga sekarang menyedikit. Ya, karena itulah memang, mungkin makna sabda Nabi itu kenapa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Yang pertama kali diangkat. Ilmu yang pertama kali diangkat dari umatku itu adalah ilmu faraid. Hanya kalau di Selayar ini ada penduduknya ratusan ribu, 100.000 sekian ya. Itu yang tahu tentang faraid itu hanya 1 atau 2 orang. Di kampung-kampung begini Ustaz, dia itu sengaja meninggalkan syariat ini. Misalnya kan kalau laki-laki itu adalah seperduanya perempuan. Perempuan itu adalah rijali nasibun bukan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Lidzakir mithlu hadzil unthayain. Tapi sekarang itu sudah disengaja Ustaz. Diratakan dan disengaja memang supaya katanya adil, supaya enak hati, supaya tidak ada kebencian. Itulah kenapa Nabi mungkin ya diantaranya kenapa Nabi berkata itu pertama diangkat. Sekarang ada orang yang paham tapi ya tidak apa-apalah kata mereka. Yang penting hati baik satu sama lain, tidak saling membenci katanya. Tidak sebetulnya, karena kata Allah yusikumullah. Bahkan kalau kita lihat di ayat setelahnya itu kan ada wa may yuti'illaha wa rasulah. Ya, siapa yang mentaati Allah terkait dengan pembagian mewaris ini, itu jaminannya adalah surga. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Wa may yuti'illah wa rasulah. Tapi di belakangnya ada lagi itu. Yudkhilhu jannatin tajri. Ada lagi ayat setelahnya.
Wa may ya' Wa may Wa may ya' yata'adda wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda wa may ya'sillaha wa rasulahu wa rasulahu wa wa yata'adda yata'adda hududah. hududahu. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda, Wa yata'adda, dan dia melanggar tadi, melanggar. apa jaminan dalam Quran? Yudkhilhu naran Yudkhilhu naran naran khalidan fiha khalidan fiha. Jadi kita jangan mengatakan walahu bahwa adzabun muhin. walahu azabun, Muhin. jadi yudkhilhu naran walahu Khalidan azabun muhin. muhin, azab yang sangat menghinakan. Berarti memang berat hukumannya, Ustaz. Wajib dilaksanakan ini. Ya, Karena wajib kata para dilaksanakan. ulama di antara dosa besar itu ditandai dengan azab alim, kemudian azab muhin. Azabun alim, Dengan azabun muhin. azabun muhin. Dia mengatakan kalau di sana ada laknat. Contoh misalnya la'anallah. Kalau la'anallah berarti itu dosanya besar. La'anahullah. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa membagi warisan sesuai dengan wasiat Allah di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan setelah pembagian wasiat yang lain sudah digugurkan. Setelah jadi orang itu kalau dia meninggal dunia, ya kan, meninggal dunia, maka yang pertama kita selesaikan itu adalah hutang-hutangnya, ya, mengkafaninya. Kemudian wasiatnya kalau dia punya wasiat, ya. Nah setelah itu keluarkan zakatnya. Nah, setelah itu kita bagi warisannya. Bagi warisannya. Nah masyarakat kita pada hari ini, nah, itu yang dilupakan. Ya, masyarakat kita melupakan pada hari ini pembagian warisan berdasarkan Al-Quran. Itulah barangkali efek, ya, karena ilmu ini sudah dilupakan oleh banyak orang, maka kita juga sekarang acuh tak acuh, ya, dalam pembagian harta warisan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ngerinya pembagian warisan tidak berdasarkan Al-Quran itu bisa terlibat dalam apa yang dikatakan oleh ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Kata Allah innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Artinya orang yang memakan harta anak yatim dengan secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Dia sengaja memasukkan api di dalam perutnya. Api ke dalam perutnya. Wasayaslawna sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Nah, saya ingin memberikan contoh, misalnya begini. Kalau kita membagi, ya, ini kan pembagian warisan. Nah, kita lihat dulu sejarah, ya. Sejarah sebelum datang Islam, kalau dia anak kecil zaman jahiliyah, itu dia tidak mendapatkan harta warisan. Iya. Jadi dalam sejarah itu, Ustaz, sebelum Islam datang, anak kecil itu dia tidak mendapatkan warisan. Wanita juga tidak dapat warisan. Tidak mendapatkan warisan. Wanita ini kecil besar, ya? Ya, jadi pada zaman jahiliyah itu, ya, sebelum datang Islam ini, ketika ada yang meninggal dunia, itu wanita tidak mendapatkan harta warisan. Bahkan dia diwarisi. Maksudnya diwarisi? Apa itu? Seorang ayah, dia punya istri yang pertama. Oke, ya. Dari istri pertama dia melahirkan anak. Dia sudah besar. Ya.
Si ayah beristri lagi, istri yang kedua. Ya, istri yang kedua ini masih muda. Ayah meninggal, istri keduanya ini bisa diwarisi oleh anaknya tadi. Nah, begitu. Nah, ketika datang Islam, tidak ada yang seperti itu. Ibu kandung, ibu atau istri dari ayah, ya, dan ayah ini sudah pernah duhul dengan istrinya tadi, maka dia tidak halal lagi dinikahi oleh anaknya. Sudah Kan mahram. begitu, sudah mahram. Nah, pada zaman jahiliyah itu bisa. Nah, ketika datang Islam ini dirombak, perempuan mendapatkan harta warisan. Anak-anak kita di zaman jahiliyah, kalau dia belum balik, dia anak-anak dia tidak mendapatkan harta warisan. Oke? Nah, datang Islam, kedua-duanya diberikan porsi. Bahkan kalau anak itu laki-laki, mau dia masih kecil ataupun besar, lidzakari mislu hadzil unsayayn. Nah, jadi kita harus melihat dari sana itu, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayayn. Nah, jadi wajib kita membagi sesuai dengan syariat ini. Nah, kalau misalnya ada anak, haknya anak tadi karena dia anak kecil, kita tidak berikan haknya, itu alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Iya. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Karena itu sudah miliknya si anak itu ya. Ini miliknya si anak. Kalau tidak dibagi kemudian dimakan, artinya kita mau makan anaknya si anak, kayak hartanya si anak ini. Cuma memang dalam Quran itu wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minkum rusyidan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaron. Jadi nanti kalau sudah punya pikiran dewasa baru dikasih. Kita serahkan ini semua untuk mereka kelola. Iya. Nah, tapi saya ada pertanyaan saya saat ini. Di masyarakat kita itu kadangkala tidak membagi harta warisan itu dengan alasan ibunya masih hidup, Ustaz. Itu gimana itu, Ustaz? Nah, ini juga problema di tengah-tengah masyarakat kita. Saya ingin berikan contoh ya, bahwa di sana juga terjadi pelanggaran yang luar biasa. Di sana ada memakan harta orang dengan cara yang zalim. Contohnya begini. Ini yang sering terjadi ya. Saya misalnya punya keluarga. Amril bersama dengan istrinya. Anak saya 4 orang. Semua perempuan. Oke. Nah, sekarang misalnya, kalau saya meninggal dunia, tidak dibagi langsung, karena menunggu istri saya juga meninggal. Tahu kezaliman yang terjadi? Sangat betul-betul zalim. Kezaliman yang terjadi adalah saudara saya itu mendapatkan hak. Ya tuh? Berapa dia dapatkan saudara saya itu? Kalau saya punya saudara laki-laki dan 1 orang, kan dia dapat asobah. Atau juga disebutkan, yang jelasnya dia mendapatkan jatah. Ya, apakah dia mendapatkan 1/2 ataukah dia mendapatkan 2/3, itu bisa jadi. Nah, dia masuk asobah ya. Kalau dia saudara kandung saya. Nah, sekarang permasalahannya misalnya saya meninggal dunia, harusnya saudara saya dapat. Tapi karena ditunggu juga istri meninggal, apa yang terjadi nanti? Kalau nanti meninggal istri saya, baru dibagi. Kalau dibagi nanti berdasarkan hukum Islam, saudara istri saya dapat. Nah, tetapi karena dia sudah ambil semua, kan kalau waktu saya meninggal kan istri saya hanya mendapatkan berapa? Nah, istri saya itu mendapatkan 1/8. Kalau dia punya anak.
Iya kan saya punya anak. Punya anak 4 ya. Dia cuma mendapatkan 8. 1/8 dari harta saya. Ya? Nah, tapi karena ini tidak dibagi berdasarkan syariat, nanti dia meninggal, diambil semua ini kekayaan saya. 7/8 tadi kan milik saudara saya seharusnya. Iya. Oke toh? Iya. Nah, kemudian itu dibagi kepada keluarganya misalnya. Kalau berdasarkan syariat, saudara istri saya berhak mendapatkan ya berapa itu sepertiganya. Nah, tetapi kalau tidak dibagi dengan syariat, hanya diturunkan kepada anak perempuan saya semua, ada banyak orang yang dizalimi. Istri saya, saudara saya, dan saudara istri saya. Memang masalah ya Ustaz, kalau jadi warisan itu harus cepat. Begitu 1 dari 2 orang meninggal, langsung bagi. Penting ya. Sedikit jatahnya istri itu sedikit. Kalau punya anak dia dapat 1/8, kalau tidak punya anak kan dia cuma dapat 1/4-nya. Kalau punya anak dia cuma dapat 1/8. Itu waktu Nabi meninggal Ustaz, kan orang sampai meninggalkan jasad Nabi lama baru terkuburkan karena mengurus negara. Ya. Ada yang bilang itu sama dengan pengurusan wasiat, sama Warisan. dengan warisan. Tidak bisa karena Nabi itu tidak mewarisi sesuatu. Oh ya. Ya. Maksud saya anunya itu, cara pengurusannya harus secepat itu juga. Jadi ini lain ya. Nabi itu meninggal dan dikuburkan setelah dia wafat 3 hari, itu karena masalah pentingnya ada pemimpin. Ya, kalau masalah warisan ini setelah dia dikebumikan, ya hartanya dihitung, ya dikeluarkan wasiat. Apa itu wasiat maksudnya? Ad-dain diantaranya. Tidak. Jadi wasiat itu misalnya begini. Anak angkat itu dia mendapatkan warisan atau tidak? Tidak. Karena kan yang mendapatkan warisan itu hanya Satu karena terjadi pernikahan, ada hubungan darah, ya. Nah, anak angkat tidak. Tetapi ada orang yang mencintai anak angkat sehingga dikasih hibah. Beda. Kalau hibah itu dia diberikan ketika dia masih hidup. Iya. Ya. Bedanya dengan wasiat. Hibah misalnya begini. Saya punya banyak uang. Ya, saya mencintai misalnya Ais. Saya mencintai Kahar. Kalau saya masih hidup bisa saya berikan. Biar lebih dari 1/3 kekayaan. Itu hibah. Tapi kalau wasiat itu adalah nanti ketika saya meninggal. Tetapi tidak boleh lebih dari, ada batasnya. Nah, saya misalnya punya uang 1 miliar. Kemudian saya katakan kasih 1/2 miliar nanti. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian wasiat ya dalam masalah harta ini itu diberikan kepada mereka yang tidak mendapatkan harta warisan. Beda kalau hibah tadi boleh diberikan kepada anak yang kita masih hidup. Ada juga yang terjadi di masyarakat ini, gara-gara dia misalnya ada 4 bersaudara, ada saudaranya 1 yang paling kakak misalnya itu dikasih hibah oleh ayah waktu masih hidup. Dikasih rumah misalnya rumah. Kemudian setelah ayah meninggal, dikumpul harta ayah. Ini yang 3 orang yang tidak mendapat hibah rumah tadi itu pengennya dibagi juga yang pernah dihibahkan itu sama ayahnya. Itu bagaimana? Jadi supaya rata gitu. Ini adalah sebuah kebijakan yang tidak adil dari orang tua ketika dia masih hidup. Ketika memberikan hibah ya. Ketika dia memberikan hibah kepada 1 anak.
itu tidak bisa diganggu gugat, ya. Itu memang tidak adil tapi tidak bisa diganggu gugat gitu ya Ustaz? Itu tidak adil tapi tidak bisa diganggu gugat. Ya, karena sudah dihibahkan ya. Sudah dihibahkan. Tapi itu kesalahan ya. Ya kan itu membuat kecemburuan sama yang terjadi Nabi Yusuf. Kenapa dia didemo oleh 10 saudaranya? 10 saudaranya. Apa kata Allah dalam surah Yusuf itu? Karena Nabi Yusuf memperlihatkan kecintaannya yang lebih kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub memberikan kecintaannya Nabi Yakub lebih. memberikan menampakkan cintanya yang lebih. Di demo. Apa ayatnya itu? Yusuf ahabbu ila abina wa nahnu usbatun min. Wa nahnu usbah. Padahal kita ini adalah satu keluarga. Tapi itu adalah hak ayah untuk memberikan hibah. Hibah. Dia tidak diganggu gugat. Ya. Oh, yang dibagi itu adalah harta yang tersisa yang sisa dari hibah tadi ya. Ya, sisa dari hibah tadi. Cuma dilihat kalau perempuan dia mendapatkan 1, laki-laki mendapatkan 2. Jadi pembagiannya itu begini. Tahu cara membaginya? Supaya mudah. Misalnya begini, Ustaz. Saya punya anak 3. 2 perempuan, 1 laki-laki. Gimana cara baginya supaya mudah? 2 perempuan, 1 laki-laki. Karena 2 banding 1 itu, makanya harta tadi dibagi 4. Iya. Bagi 4 ya. Dibagi 4. Oke. Nah, misalnya ada 400 juta. Ini supaya mudah hitungnya. Iya. Toh? Nah, ada 3 anak. Bagaimana caranya? Harta tadi dibagi 4. Diganjilkan ya? Enggak, bukan. Artinya ini 1 laki-laki itu dihitung 2. Jadi kita bagi 4 ini ya 100-100. Karena laki-laki mendapatkan 2, maka dia diberikan 200. Supaya mudah. Oke toh? Jadi itu yang kita ingin mengatakan bahwa ilmu mawaris itu adalah sesuatu yang perlu untuk kita pelajari karena dia bagian dari syariat. Nah, orang ini kita pada hari ini memang kalau saya lihat ada strategi untuk menjauhkan umat Islam ini dari agamanya, syariatnya. Ya. Kata Nabi, bahkan kalau kita lihat begini pada zaman dahulu, kita kembali kepada yang 3 tadi. Jadi ilmu itu ada 3. Quran, Sunnah, hadis, mawaris. Ulama dulu, kalau ada anak yang datang belajar, ditanya dulu, kamu sudah paham Quran tidak? Misalnya mau belajar ilmu lain sama saya. Dia bilang, belum. Sudah, kamu belajar Quran dulu. Iya. Nah, karena dikatakan dalam hadis itu, wa ma siwa dzalika fadlun. Selain pelajaran yang 3 tadi, ya, maka yang lain itu adalah pelajaran tambahan. Oke? Jadi dulu kalau orang belajar ke ulama, ditanya dulu, sudah paham Quran belum? Nah, kalau belum, Quran dulu kita pelajari. Setelah itu sudah paham sunnah belum? Setelah itu sudah paham sunnah belum? Belum. Oke, kita belajar sunnah dulu. Nanti setelah kedua-duanya ditanya, baru sekarang kita belajar ilmu faraid. Nah, adapun ilmu-ilmu lain jangan dulu. Nah, nanti setelah 3 ini, baru kita belajar ilmu lain. Nah, kita sekarang ini belajar dulu ilmu ini, ilmu itu, ini kita tinggalkan. Ya, padahal ini adalah fardu ain. Fardu ain ini setiap muslim harus pelajari ini. Wa ma siwa dzalika fadlun. Selain daripada 3 pelajaran ini, itu adalah pelajaran tambahan. Jadi begitu itu Pak Kiai. Saya punya kasus begini, misalnya ada orang punya tanah, itu sudah peninggalan sejak dulu. Misalnya dari neneknya
sang nenek dengan saudara-saudaranya itu kakek ya, sang kakek dengan saudara-saudaranya itu tidak membagi harta ini gara-gara dikatakan harta ini adalah peninggalan orang tua yang tidak usah dibagi. Tidak usah dibagi, akhirnya tidak dibagi. Kemudian keturunannya di bawah pun tidak membagi harta itu, artinya anaknya. Kongsi gitu. Anaknya. Kemudian dibawanya baru dibagi. Alasannya di atas, jadikanlah harta peninggalan ini harta bersama, tidak usah dibagi. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi peninggalan itu dijadikan harta bersama dan tidak usah dibagi. Kalau saya belum tahu pasnya ya, tetapi wasiat itu ya bisa dilaksanakan, bisa tidak dilaksanakan. Tidak. Kalau wasiat itu bertentangan dengan syariat, jangan dilaksanakan. Tidak ada kewajiban melaksanakan. Iya. Ini kan seperti menentang ya, Ustaz ya. Menentang syariat ya. Kalau dikatakan syariat itu yusikumullahu fi auladikum. Kalau ada yang meninggal harus dibagi. Bahkan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna. Walin nisa mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafrudan. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kalau kita lihat ini ayat, Allah alam bisawab, nanti dicari lagi. Kalau sudah meninggal, ya, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur. Kalau ada yang meninggal, dibagilah itu uang. Apakah sedikit ataupun banyak. Wa idza hadaral qismata ulul qurba. Kalau sudah meninggal, ya hadir, bagi. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Apa sambungan ayatnya itu? Tetapi di situ ada anak yatim, ya diberikan juga. Artinya kalau kita lihat ini ayat, ketika ada orang yang meninggal dunia, maka harta harus dibagi. Karena itu nanti akan menjadi bibit perpecahan. Nah, jadi saya kalau itu menjadi wasiat, menjadi harta bersama, wallahu alam bisawab. Dia bukan sebagai wasiat, Ustaz. Itu sudah kebiasaan dia. Karena begini kebiasaannya, saat ini harta peninggalan ini hanya mungkin peraturan di keluarga itu mungkin, Ustaz. Hanya bisa diambil, dikelola tanpa dibagi oleh anak yang laki. Dan dari kakek, kemudian anaknya kakek, kemudian sampai cucu itu hanya satu orang yang laki. Sehingga itu bisa menurun sampai ke bawah. Nanti ketika cucu yang dibawanya itu nanti punya anak laki yang tidak satu, baru dia berpikir kayaknya dibagi ini. Tapi dia terhambat pembagian itu gara-gara kalau kita bagi, kita meninggalkan kebiasaan nenek moyang kita, kata dia. Saya akan cari jawabannya, ya Allah alam bisawab. Tapi kalau kita lihat ini ayat, harta warisan itu ada. Jadi ketika ada meninggal dunia, harta kekayaan yang ditinggalkan itu kita bagi. Dibagi kepada anak, dibagi kepada ahli waris lah. Ahli waris itu yang ada hubungan darah, kayak karena hubungan pernikahan. Jadi saya tetap menganggap sementara ini ya, bahwa harta orang tua ketika dia meninggal dunia dibagi berdasarkan syariat. Dan kita lihat ya yusikumullahu, ya ada kata-kata wa may ya'sillaha, ada kata-kata wa may yuti'illaha wa rasulah, ada wa yata'adda hududahu, ada innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, ada wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, ada wa idza hadaral qismata ulul qurba, dan seterusnya. Artinya ini memang benar-benar kewajiban ya. Jadi kalau saya melihat dari ayat-ayat itu, pembagian warisan itu adalah sebuah kewajiban
Dan oleh sebab itu, karena dia adalah sebuah kewajiban dan kematian itu adalah sesuatu yang mutlak terjadi, semua orang pasti Mati. melewati pintu ini, maka mempelajari ilmu mewaris itu adalah sebuah kewajiban juga bagi umat Islam. Saya melihat dan merasakan bahkan banyak pertanyaan yang masuk, itu adalah masalah mewaris. Tadi malam saya datangi lagi satu keluarga, ya, juga diminta untuk menyelesaikan masalah mewaris ini. Ya, masalah mewaris ini. Saya kira begitu Pak. Ya, kita ingin jelaskan kepada masyarakat bahwa pelajari ilmu pewaris, ya, dan bagi berdasarkan hukum mewaris dalam agama kita. Apalagi sekarang ini sudah ada aplikasinya, ya, aplikasi mewaris namanya. Nah, Tapi itu aplikasi Ustaz, apa tidak terhambat ketika ada yang mahjub di sana? dia sudah otomatis. Otomatis ya. Otomatis. Cuma ada yang mungkin belum dijelaskan di situ karena dikaitkan dengan kompilasi hukum Islam sekarang ini. Kayak begini menjadi permasalahan. Saya meninggal dunia. Bukan ini ya. Apa namanya? Saya meninggal dunia. Enggak. Saya punya bapak. Misalnya ya, saya punya bapak. Nah, sekarang ini saya punya anak. Toh, ketika bapak saya meninggal, bapak saya punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Saya satu orang di antara anak laki-laki. Saya meninggal dunia, tapi saya sudah punya anak. Apakah anak saya dapat? Cucunya dia. Cucunya yang perempuan ya? Cucunya bapak saya. Tuh. Wah, anaknya antum? Ya, anaknya saya. Tapi saya sudah meninggal. Saya punya anak, saya punya saudara laki-laki. Apakah anak saya dapat atau tidak? Karena dia mahjub nanti dengan saudara saya yang laki-laki. Masih hidup ya? Iya. Karena saudara semua. Anak saya dapat atau tidak? Itu barangkali di aplikasi tidak tidak dimunculkan. Nah, tapi dimunculkan di kompilasi. Nah, tapi nanti dilihat ulang lagi lah. Nah, saya cuma ingin mengatakan bahwa mempelajari ilmu mewaris itu adalah sesuatu yang sangat penting terkait dengan masalah harta dan terkait dengan masalah adanya kematian. Iya. Oke. Nah, kali bisa kita tutup. Nanti kita pelajari selanjutnya bagaimana pembagiannya. Baik, Ustaz. Saya kira demikian bincang-bincang kita terkait dengan mewaris. Sekali lagi mempelajari mewaris itu penting. Ya, dia adalah nisful ilmi dan dia adalah satu dari 3 ilmu yang wajib kita tuntaskan sebelum mempelajari ilmu yang lain. Saya kira demikian bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.